Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang good governance. Kita sering mendengar orang-orang membicarakan tentang good governance, tapi kita tidak tahu yang sebenarnya apa itu good governance. Berdasarkan PP nomor 101 tahun 2000, good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat. Good governance atau tata pemerintahan yang baik bisa diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Untuk terwujudnya kepemerintahan yang baik, diperlukan dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan, akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan, kebocoran dalam pengelolaan anggaran, dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak dan diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, sedangkan governance memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Istilah good governance berasal dari bahasa Inggris yaitu good dan governance. Menurut lembaga administrasi negara, good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Sedangkan governance memiliki arti luas. Dalam mewujudkan good governance memiliki 3 domain pendukung yang sangat penting, yaitu 1. Pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. 2. Swasta sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi. Yang ketiga, masyarakat sebagai subjek dan objek dari sektor pemerintahan dan swasta. Ketiga elemen ini perlu bekerja sama di dalam mewujudkan apa yang kita sebut dengan good governance. Good governance mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, atau administrasi negara yang baik. Menurut para ahli, pengertian good governance menurut UNDP, good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif, di mana negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, serta visi strategis. Kasus korupsi mega proyek IKTP yang turut melibatkan Setia Novanto terus bergulir. Setia Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek IKTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Tanggal 17 Juli, KPK akhirnya menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Setnov mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Status tersangkanya pun gugur setelah dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar. Tak patah arang, 31 Oktober KPK menerbitkan sprindik atas nama Setia Novanto. KPK pun kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada 10 November 2017. Beberapa kali dipanggil untuk memberikan keterangan, Setia Novanto berkali-kali mangkir dengan berbagai alasan, mulai dari sakit hingga kunjungan kerja. Akhirnya 15 November KPK mendatangi kediaman Setia Novanto untuk melakukan penjemputan paksa. Sayangnya, Setnov tak berada di rumah. Setnov justru mengalami kecelakaan 1 hari setelahnya.
Tak mau kecolongan lagi, KPK akhirnya menahan Setnov. Setnov pun kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya.